Saya lakukan record dulu. Kameranya bisa diaktifkan dulu. Kita akan absen. Oke. Oke, bisa dimatikan. Silakan. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang prinsip dasar dari fuzzy logic. Oke, fuzzy logic ini kan dia ada, ini kan disebut dengan rule base. Nah, misalkan kayak gini, ini nilai 0 temperatur, 0 derajat Celcius sampai N derajat Celcius, misalkan kita gunakan 100 derajat Celcius lah misalkan. Nah, dia, bentar, kita cari yang ada nilainya aja. Oke, di sini temperaturnya Fahrenheit ya. Nah, ini kan kalau nilainya di bawah 50, dia 50 derajat Celcius dia termasuk freezing. Tapi di atas 30 dan di bawah 70 ini termasuk cool. Nah, maka dari itu fuzzy logic itu kan dia dinamakan logika kabur. Jadi berapa persen yang mengikuti rule base yang sebelah sini dan berapa persen yang mengikuti rule base di sebelah sini. Oke, di sini fungsi dari apa namanya fuzzy logic sendiri itu saya mencoba menulis di sini bahwa diagram fungsi keanggotaan segitiga dijabarkan pada gambar yang ini 2.8 ini. Nah ini di mana T, X, A, B, C. Misalkan kita punya suatu segitiga yang memiliki apa namanya A, B, dan C seperti ini. Jadi ini kan kalau tadi yang ini kan dia segitiga. Jadi A ini adalah yang dimaksud 30 yang di sini. Oke ya. Ini kan A, di sini 30 nilainya. Terus di sini B, titik tengahnya atau center of area itu bernilai 50 pada goal yang ini. Kemudian pada C ini kan maksimum poinnya kan ada di 70. Misalkan kayak gitu. Oke. Lah gimana kalau yang bentuknya kayak yang di freezing ini? Berarti dia center of area-nya adalah 30 dan minimumnya nggak ada. Dia berapapun bisa jadi minimum. Jadi fungsi dari yang di atas ini di mana nilai 0, ini maksudnya hasil bernilai 0 apabila X, oke, nilai X kurang dari nilai minimum. Nah, ini misalkan gini, logikanya ini enggak akan, misalkan yang tadi A ini kan bernilai 30. Apabila X yang digunakan sebagai input itu bernilai 20, maka dia kan X itu 20, itu berarti lebih kecil dibandingkan dengan A atau nilai minimum dari fungsi keanggotaan fuzzy ini, maka dia logikanya adalah bernilai 0. Dan apabila X melebihi nilai maksimum, ya maksudnya kalau misalnya C-nya ini 70, misalkan X-nya 71, maka dia juga bernilai 0. Tetapi nilai yang ada di tengah-tengah ini, apa namanya, fungsi keanggotaan fuzzy ini dapat dihitung dengan nilai ini. Apabila nilainya X itu ada di rentang A dan B, jadi misalkan tadi kan 30 dan B ada di nilai 50, berarti apabila nilai X ini bernilai mulai 30 hingga 50, maka dia dapat dihitung menggunakan persamaan yang ini. A dikurangi X
dibagi A dikurangi B. Jadi dia akan digunakan sebagai persentasenya berapa. Oke. Lah gimana kalau A sama dengan B? Nah, kalau A sama dengan B pasti 100%, kayak gitu hitungannya. Jadi nanti ketika di logaritma kan dihitung secara algoritma, maka dia akan menjadi berapa persen freezing, berapa persen cool, seperti itu. Jadi sebelum kita melaju ke arah ini, maka materi yang akan saya segarkan pertama adalah materi if else pada nilai nilai input di Delphi XE RX 10.3. Oke. Oke, kita akan buat programnya dulu. Jadi ini yang program kemarin, anggap aja program itu digunakan akan sebagai input. Tetapi ketika kita udah melaju ke program yang kedua ini, program ini akan kita gunakan seterusnya hingga akhir proyek nanti. Karena kita akan membuat fuzzy, kemudian setelah UTS kita akan mempelajari tentang PID, dan ketika untuk CP kalian tugasnya adalah membuat aplikasi bagaimana cara menggabungkan dua buah sistem kontrol, yaitu fuzzy dan PID dijadikan satu sistem. Oke. Di sini seperti biasanya file new Windows Special Application. Nah, kalau pakai Arduino kan sudah ada library-nya. Kalau MATLAB kan juga sudah ada library-nya. Kan kita tinggal tinggal manggil aja library-nya. Nah, ini gimana caranya bikin ruwet? Kita cari cara yang sulit. Oke. Pertama kita akan membuat fungsi button dulu yang ada di komponen palet. Ini kan yang di standar ini. Kita pakai satu button dulu. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan nilai pada edit sini. Oke, ini ada edit. Kemudian di sini ada label. Untuk project yang sekarang kita akan membuat grading nilai pada nilai mahasiswa dulu. Sebelum akhirnya akan kita gunakan sebagai fuzzy logic. Oke. Di edit 1 ini kita klik seperti biasanya, terus kita klik satu kali, kemudian kita lihat di bagian object inspector, di bagian tag ini kita isikan 0 dulu. Oke, terus button 1 ini juga ini kita klik satu kali, kemudian di caption kita ganti dengan hitung atau grading aja, grading. Oke, label 1 ini akan digunakan untuk membuat fuzzy logic paling sederhana sebelum kita masuk ke fuzzy logic yang jauh lebih rumit. Oke, misalkan gini, kita ngikuti yang ini dulu aja. Temperaturnya freezing, cool, warm, hot, misalkan gitu. Jadi gampangannya kalau kita bikin fuzzy logic yang grafiknya kotak-kotak, jadi bukan yang trapesium seperti ini. Kita pakai fuzzy logic yang paling sederhana aja. Oke, di grading ini kita klik 2 kali di button. Oke, kemudian seperti kemarin kita masukkan var, kemudian kita masukkan x. Nah, kan ini tadi kan kalau difuzzy kan nilainya x toh. X titik 2 kita tulis real nilainya. Kemudian pada bagian begin ini akan kita lakukan perhitungan. Lah, ini coba kita gunakan yang tadi, yang ada di fuzzy logic tadi. Nah, ini tadi kan ada
yang A, B, C seperti ini. Jadi nanti sebelum dimasukkan fungsi ini, kita akan membuat fungsi yang paling sederhana dulu. A, B, ini kok B, C, seperti ini. A, B, C. Kemudian titik 2, kita tulis real juga. Baik. Nah, oh sorry, nggak bisa kalau di dalam button. Ini jadi privat nanti. Kita ganti yang ada di luar sini. Oke, kita masukkan yang di sini. Oke, kemudian kita masuk ke view lagi, kemudian di form 1. Nah, ini kita klik yang ada di apa namanya? Ini klik bebas yang ada di formnya. Oke, kita klik 2 kali, kemudian baru kita masukkan begin x titik 2 sama dengan 0. Kita beri nilai dulu, dia bernilai 0. Oke, A titik 2 sama dengan 0. B titik 2 sama dengan 0. Untuk apa fungsi dari penilaian di sini? Ini digunakan untuk menentukan nilai awal. Jadi dia kalau tidak ditentukan nilai awal seperti ini, nilainya akan floating nanti. Oke, ini sama dengan 0. Misalkan gini aja. Atau sekalian kita sesuaikan aja sama yang ini tadi ya. Misalkan freezing-nya batas maksimumnya 30. Goal-nya batas minimumnya 30 misalnya gitu. Ya wis, kita pakai yang itu aja wis. Benar tadi mana ya? Oke. Ini A misalkan nilainya A batas maksimumnya 30. Terus B ini 50. Terus C ini 70 misalkan. Terus habis itu D titik 2 sama dengan 90 misalnya kayak gini. Oke, ini kan nilainya kayak gini. Oke, kemudian kita masukkan fungsi if. Nah, oke, kita pakai fungsi if ya. If x x kurang dari atau sama dengan 30. Nah, kayak gini. Then, nah kan ini if x kurang kurang dari atau sama dengan 30, then bikin. Nah, oke. Kita di sini memasukkan nilai bentar, ini tadi di mana? Label 1 dot caption. Oke, label 1 dot caption titik 2 sama dengan. Nah, ini kita kasih caption aja. Jadi nggak perlu nggak perlu ada perhitungan yang rumit. Jadi jika X atau nilai input kurang dari 30, label 1 dot captionnya tulisannya beku misalkan gitu, atau dingin aja. Oke, dingin. Oke, kita coba dulu. Bisa jalan nggak dia? Oh, ada errornya. Kenapa kok error? Lah ini, D-nya nggak dideklarasikan. Oke, kita coba jalankan lagi. Oh, nggak ada error. Oke, nah ketika saya ketik grading di sini, ketika ada nilainya 0, maka keluarannya adalah dingin. Oke ya, dingin. Nah, ketika nilainya ini saya tulis lagi Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini saya tulis sini else. Nah, else jika X lebih dari 30, oke. N X kurang dari atau sama dengan 50. Nah, ini kita kasih kurung 2 kali seperti ini. Nah, ini ada dingin, ada normal, mungkin kayak gini. Oke, kita kasih nilai normal ya. Kita ini ada error. Kenapa? Else. Nah, ini not allowed before else. Nah, berarti
Yang N yang di sini kan ada titik komanya. Ya, ini kita hilangkan. Oke, kita nyalakan. Oke. Jika nilainya 0, dia kan jadi dingin. Kalau misalkan saya kasih 31, nilainya jadi nggak ada. Jika lebih dari segini, else. Oke. Jika 50, nilainya, dia nggak berubah. Kenapa? Oke, sekarang kita coba. Ini else-nya kita hilangi. Kita pakai if aja. Nah, ternyata error. Nah, ini kan ada else. If X lebih dari 30. Oke, bentar. Kita coba hilangkan kurungnya, apa bisa? Oke, bisa ternyata. Oke, kalau ini dingin, kalau misalkan 35, misalkan tidak jadi apa? Oke. Kenapa nggak bisa? Kita cari. Kita masuk ke sini. If, else, del B. Oke. Jika nilai lebih dari 90, dan kan dia cuma satu aja ya nilainya. Jadi kalau dua nilai, conclusion. Oke, jika if, jadi tadi dia if nilai lebih dari, if X lebih dari 30, harusnya kan betul ya. Oke, ini saya coba matikan dulu. If X lebih dari 30, ini normal. Kalau saya matikan satu. Oke, misalkan ini saya tulis 40. Nilainya jadi berapa? Kok tetap dingin ini? Ini ada yang bermasalah ini. Oh iya, sorry. Ada yang keliru. Soalnya X-nya itu kita deklarasikan sebagai 0 di sini. Nah, oke. Berarti X-nya itu kita ubah di sini nilainya. Dibikin X titik 2 sama dengan string to float. Nah, edit satu dot tag. Oke, kita coba hidupkan lagi. Apakah dia bisa? Oke. Nah, ini kan nilainya gradingnya kan masih dingin. Oke, kita ganti 35. Dia jadi apa? Kan jadi normal toh. Nah, kalau misalkan mau lebih banyak lagi, ya kita tinggal nambah aja. Misalkan ini kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Nah, jika nilainya lebih dari 50, terus kurang dari 70, lebih dari 70, dan kurang dari 90. Oke, sekarang di sini kan nilainya dingin, normal, panas, kan kayak ini panas, terus sangat panas. Sangat panas. Oke, nilainya sudah diubah. Oke, di sini gradingnya, ini kan bisa kita lihat bahwa nilainya ketika 0, maka labelnya kan tulisannya dingin. Ketika saya kasih nilai 30,5 misalkan kayak gini. Oke, nilainya kan normal. Ketika saya kasih nilai 50, dia jadi masih normal. Ketika saya kasih 51, dia jadi panas. Ketika saya kasih nilai 90, dia jadi sangat panas. Jadi kayak gitu. Oke. Ini kan nilainya kan dingin, normal, panas, sangat panas. Oke. Sekarang tugasnya. Nah, ini tugas ini. Terapkan rumus ini masuk ke if else tadi. Oke. Jadi dari program yang sudah saya beri contohnya ini, saya save dulu.
programnya. Jadi biar nanti bisa kalian apa namanya? Sebentar di JS if else. Oke, tugasnya ini kan ada fungsi yang seperti saya jelaskan tadi, di mana bernilai 0 jika X kurang dari A, kayak gini. Nah, ini untuk menentukan nilai dari fungsi keanggotaan triangular. Oke, tugasnya dikerjakan untuk menerjemahkan skrip ini, apa namanya, fungsi ini menjadi fungsi di program. Saya sudah bikin programnya sebetulnya, tapi tidak saya tunjukkan dulu. Nah, minggu depan akan saya tunjukkan bagaimana punya saya berjalan programnya. Jadi kalau punya kalian hasilnya kayak gitu, berarti ada yang salah di situ. Oke. Oke. Saya stop share. Oke. Kita absen lagi, bisa dinyalakan kameranya. Oke, ada yang tanyakan? Sementara masih belum, Pak. Pak, untuk tugas yang pertama itu dan yang kedua ya, Pak ya, itu apakah sama, Pak, nanti, Pak, dibuat video juga? Ya, kayak tugas yang pertama juga. Jadi tugas saya nggak cuma bikin aplikasi aja, tapi harus bisa apa namanya, kan bikin video tutorialnya. Lah, orangnya bisa ngerjakan atau nggak bisa ngerjakan, kan kelihatan dari dia bikin video tutorialnya. Oh, berarti orang ini nyontoh. Oh, berarti orang ini bisa kayak gitu. Ya, Baik, Pak. nah, caranya gitu. Jadi programnya kan sudah saya share programnya. Kan kalau misalkan programnya sudah saya share kan gampang, kalau mau ngereplika kan gampang sebenarnya, kan sudah ada. Cuma dari caranya dia nanti menjelaskan itu, bisa nggak kira-kira itu penilaian saya dari videonya itu. Oh, saya lihat, oh dia menjelaskannya bagus ini. Nah, itu nanti jadi nilainya. Oke, selain tugasnya harus jadi. Karena kalau ini mulai tugas beratnya, karena kalian sudah masuk ke prinsip fasifikasinya. Jadi untuk minggu kedua kita kemarin minggu satu kita bikin inputnya, CRIPS. Kalau orang bilang kan itu CRIPS atau inputnya, input kontrolnya. Yang kedua, minggu kedua kita bikin fasifikasinya. Terus minggu ketiga kita bikin mesin inferensi. Minggu keempat kita bikin defasifikasinya. Minggu kelima kita sudah bikin suatu sistem fasi yang sudah jadi. Nah, minggu keenam kan kita UTS. Oke, setelah itu minggu ketujuh kita mulai bikin sistem proporsional. Kemudian minggu 8 kita bikin sistem integral. Minggu ke-9 kita bikin sistem derivatif. Dan minggu ke-10 sistem itu disatukan menjadi PID. Gimana cara tuningnya dan lain-lain. Kalau pakai Arduino sama pakai apa namanya, MATLAB kan sudah ada library-nya, jadi kan gampang. Nah, ini kita nyoba nerjemahkan, gimana nerjemahkan buat library sendiri dari fungsi matematika yang ada di buku. Bisa nggak bikin kayak gitu? Nah, kan kalau bisa, jadi gini, kenapa saya nggak pakai library? Sebenarnya mau pakai library gampang. Cuma ketika kalian dihadapkan microcontroller yang sudah purba dan harus diprogram secara manual, udah tahu cara prinsip dasarnya di situ. Dan nanti terakhir di CP itu tugasnya cuma satu final project-nya. Gimana gabungkan fasi sama PID. Jadi inputnya difasikan, outputnya tapi PID. Nah, kan kadang kan kalau fasi aja, PID aja, kan ada kelebihan kekurangan. Ya udah kita gabungkan hybrid.
Oke, kayaknya cukup ya mata kuliahnya ya. Kuliahnya bentar ya, sebenarnya cuma 20 menit. Kan sebenarnya ini kan 2 SKS. Tapi kan saya kalau kuliah kan cuma 20 menit, 30 menit. Tapi tugasnya sakit kepala ya. Oke, terima kasih sudah hadir di mata kuliah saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,